Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Faridi Putra. Perkenalkan, aku Hawa. Perkenalkan, aku Rati. Perkenalkan, nama aku Ezra. Perkenalkan, aku Askanada. Dan di sini kita juga udah ditemenin oleh pendamping, yaitu kakak saya. Halo, aku kakaknya Rati dan sekarang kita lagi di Kita lagi di Curug Pelangi ya. Lihat guys, terus. Nah, jadi seperti yang kita bilang di awal tadi, kita ini lagi di Curug Pelangi loh guys. Kalian tahu nggak sih Curug Pelangi ini tergolong dalam ekosistem apa? Nah, Curug Pelangi ini tergolong ke dalam ekosistem hutan hujan tropis. Kenapa ya digolongkan ke dalam hutan hujan tropis? Karena curug ini memiliki curah hujan yang tinggi, mataharinya bersinar sepanjang tahun. Lalu terdapat spesies tumbuhan dengan ketinggian 20-40 meter dan juga perubahan suhunya yang relatif kecil. Nah, selain masuk ke dalam ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem curug ini juga termasuk dalam ekosistem air tawar karena perairannya yang memiliki kadar garam yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, nih, aku lagi nunjuk-nunjuk tanaman nih. Ini dia bentuknya kayak lumut guys, tapi dia namanya alga. Ternyata dia ini termasuk komponen biotik. Nah, ini namanya lumut. Dia juga masuknya komponen biotik. Nah, di sekitar lumut tuh bisa terlihat ya guys, ada tumbuhan paku gitu. Nah, terus abiotiknya apa aja sih, Nada? Nah, komponen abiotik yang ada di curug ini itu ada udara, tanah, dan yang pastinya air terjun. Produsen yang ada di Curug Pelangi ini ada lumut, tanaman pakis, dan paku-pakuan. Nah, kalau ada produsen, pastinya ada konsumen kan? Nah, jadi konsumen yang ada di Curug Pelangi itu ada utang ngeret, serangga seperti semut, lalat, dan juga laba-laba. Oke, lanjut ya. Sekarang itu kita akan membahas dekomposer dan detrivor. Dekomposernya di sini itu ada lumut, jamur, dan juga cacing tanah. Sedangkan untuk detrivornya ada semut dan juga cacing tanah. Ada yang sadar gak sih? Tadi aku nyebutin cacing tanah itu sebagai dekomposer dan juga detrivor. Nah, ternyata cacing tanah itu bisa menjadi dekomposer dan juga detrivor. Titik terdekat menuju Curug Pelangi. Ya guys, aduh, basah guys. Basah banget ya. Basah. Nih, kak aku sama Bole mandi aja. Mandi, aduh, Ini mah mandinya bener-bener mandi ya, Le. asli. Nah, selanjutnya ada beberapa interaksi yang terjadi dalam ekosistem ini. Yang pertama ada predasi, contohnya kayak semut yang memburu serangga kecil atau larva. Terus ada juga kompetisi interspesies, di mana kompetisi ini terjadi antar spesies yang berbeda. Contohnya kayak tumbuhan seperti lumut, tepi air, dan lainnya yang saling bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari, kelembapan, dan juga nutrisi air. Nah, lalu yang ketiga ada kompetisi intraspesies yang terjadi dalam spesies hewan yang sama. Contohnya kayak dua monyet yang memperebutkan makanan. Nah, selain itu juga ada simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Contohnya kayak lebah dan bunga, di mana
Keduanya saling diuntungkan. Nah, yang kedua ada simbiosis parasitisme, contohnya pohon dan benalu, dan juga ada simbiosis komensalisme, contohnya paku-pakuan dengan pohon. Ini kita setelah trekking. Ya Pak, jadi di sini lagi ngopi, ada yang makan juga. Jadi kita benar-benar nggak tahu Pak. Ya terus seruan. Ini Pak ngopi dulu. Nah benar-benar ingin ngopi dulu. Review dong beli apa aja? Kopi Good Day. Nah kopi Good Day 2 Pak Dino. Ini ada mie. Lapar Bapak, aku belum sarapan. Terus, nah nakun Pak kita. Untungnya dekat Pak curugnya, jadi enak. Enak. Well. Di sini bisa bikin sambal Pak, bisa Iya nyambel. Pak, ini ada cengek. Lupa banyak cengeknya Pak. Bapak mau mulu nggak Pak? Itu apa? Itu apa? Ini Enggak tuh. enggak. Jagung-jagung. Lupa banyak Pak. Nih Pak, bisi mau nyambal ada di sini nih Pak. Seru loh Pak. Pak, aku disebut jadi monyet karena menurut teori Charles Darwin evolusi monyet tuh jadi manusia. Jadi di sini aku jadi monyet. Pak. Dia pecinta Charles Darwin Pak. Gila ih. Nah, di sini kita sedang mengerjakan tugas LKPD biologi, Pak. LKPD-nya mengenai ekosistem halaman terakhir. Iya Pak, di sini juga sambil ngopi ya karena dingin cuacanya jadi enak ngopi Pak. Makan juga ya, makan pop mie gitu, mie. Yoi. Kupu-kupunya tuh, Pak. Kabur. Kecil Pak. Sama ini kalau misalnya dilihat dari jalan, ujung dari Curug Pelangi. Curug Pelanginya di sana, guys. Ujungnya di sana. Pak, Nah, kecil, tuh Pak, Pak. kecil Pak, simut. Simut. Yo ai, Tipangi. Hai. Nah, kayak udah disebutin Ezra tadi, itu nama lainnya adalah belalang kayu. Nah, ini ada tengeret yang suka bunyi itu, terus ada semut juga. Lanjut, nah ini nih, ini mirip kaki seribu, tapi kita kurang tahu nama spesifiknya itu apa. Nah ini juga ada semut versi lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Terus ini ada belalang coklat. Tuh ini ada kupu-kupu juga. Bagusnya warna abu-abu. Terus Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a light. Terakhir, kira-kira daur apa ya yang terjadi di ekosistem air terjun ini? Nah, ternyata dari hasil diskusi kami, daur yang terjadi adalah daur karbon. Karena banyak sekali pohon yang ada di sekitar curug ini, di mana pohon akan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Lalu akan menghasilkan CO2 dari proses ekspirasi. CO2 inilah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain dari proses ekspirasi, CO2 juga dapat dihasilkan dari jasad makhluk hidup yang diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Dan bisa juga dihasilkan dari asap kendaraan karena letaknya yang dekat dengan jalan raya. Nah, selanjutnya ada selain daur biologi karbon dan oksigen, ada juga yang lainnya seperti daur air. Nah, yang pertama terjadinya evaporasi air dari sungai, danau atau laut dan menguap menjadi uap air. Lalu kondensasi yaitu uap air naik ke atmosfer dan bertemu dengan udara dingin. Lalu presipitasi, awan yang mengandung banyak air akan turun sebagai hujan. Lalu limpasan, air hujan yang turun ke daratan akan melalui sungai, saluran air, dan akhirnya mencapai titik terjun atau curug. Lalu terakhir air terjun, air di curug jatuh ke bawah dan kemudian mengalir kembali ke sungai, danau, atau laut, sehingga memulai kembali siklus air.
Nah, ada siklus yang biologi yang terakhir yaitu daur nitrogen. Yang pertama, ada proses fiksasi nitrogen yaitu nitrogen gas atau N2 dari atmosfer diubah menjadi amonia oleh bakteri-bakteri. Lalu amonifikasi sisa organik termasuk tumbuhan dan hewan yang mati diuraikan oleh bakteri menjadi amonia atau NH3. Lalu ada nitrifikasi, amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan kemudian nitrit diubah menjadi nitrat. Lalu proses asimilasi, tumbuhan dan organisme air menyerap nitrat dari air dan mengubah menjadi senyawa organik seperti asam amino dan juga nukleotida. Dan terakhir, denitrifikasi. Nitrat atau NO3 diubah kembali menjadi nitrogen gas N2 oleh bakteri dalam kondisi anaerobik. Ya guys, kita wasted banget ini. Aduh. Lihat Sandra. Aduh, laknat banget ini, aduh. Walek, Dan lah pokoknya mah. Dan ini kita mau nanjak. Ya. Balik. Tapi perempuannya pada lama ini. Ya, nggak nyampe, ditungguin 2 menit. Baru Masih di sampai situ tuh. Belum sampai. Kacau. Udah capek. Kita udah dari tadi diem nih. Yang lainnya kecapean. Ini weh, Bukan nggak bisa habis. Nah, sering olahraga. Ya, jadi saya wajib olahraga ya, guys. Jadi reviewnya untuk Curug Cimahi ini berapa? Boleh lah. 100. Kayaknya ini bakal ngurangin deh karena capek pulang. Bagus curugnya, jalan terus banyak juga. Masih alami lah.